Kelontarkan dana mewah demi tantang gelar. Arteta ungkap masifnya perkembangan Martin Odegaard. Kesepakatan pribadi deal, satu ganjalan untuk Jurrien Timber. Arteta ungkap alasan tumbang di musim lalu. Mikel Arteta mengatakan bahwa ada dua alasan utama di balik kegagalan The Gunners dalam perburuan gelar juara Premier League musim lalu. Banyak yang beranggapan kehilangan poin dari Liverpool, West Ham, dan Southampton sebagai kunci kegagalan Arsenal dan Arteta setuju dengan hal itu. 3 hasil imbang berturut-turut menghukum kami, dan semua kemalangan yang terjadi ada 3 atau 4 pemain penting yang cedera, dan dari sana semuanya menjadi rumit, ujar Mikel Arteta. Ketika memiliki tim secara penuh, pasukan The Gunners tampil konsisten dengan hasil positif, dengan memimpin klasemen Premier League selama 248 hari, melampaui target mereka di awal musim untuk finish di 4 besar agar kembali ke Liga Champions. Hasil musim lalu juga bisa menjadi modal untuk Arteta membentuk skuad impiannya di musim depan. Dalam upaya untuk meningkatkan skuad mereka di musim depan, Arsenal bergerak cepat di jendela transfer musim panas ini. Kelontarkan dana mewah demi tantang gelar. The Gunners sangat terpukul oleh kegagalan untuk memenangi Premier League di musim lalu. Namun kini Arsenal bersiap menghabiskan pengeluaran besar-besaran dan menghancurkan rekor klub saat mereka bersiap untuk membelanjakan sekitar 4 triliun rupiah di jendela transfer musim panas ini. Manajer Mikel Arteta tidak ingin bahwa pencapaian di luar ekspektasi timnya di musim lalu terhenti hanya sampai di situ, dan bertekad untuk menjadikannya sebagai motivasi untuk semakin memperkuat skuad dan menantang gelar di musim depan. Arsenal sekarang bersiap untuk menghabiskan rekor klub dengan pengeluaran mencapai 200 juta pound sterling atau setara dengan 3,83 triliun rupiah. Mereka sudah menghabiskan hingga 65 juta pound sterling atau setara dengan 1,24 triliun rupiah untuk merekrut Kai Havertz. Kemudian maju dengan tawaran ketiga untuk Declan Rice dengan harga 100 juta pound sterling atau setara dengan 1,91 triliun rupiah. Dan nama yang terakhir yang memerlukan banyak dana adalah Jurrien Timber yang dibanderol senilai 50 juta pound sterling atau setara dengan 956 miliar rupiah. EMS kirim pesan khusus pada Mikel Arteta. Bintang muda Arsenal Emil Smith Rowe kembali mencetak gol untuk tim U21 Inggris saat berlaga di kejuaraan Eropa U21. Meski memulai dari posisi sayap kiri, Smith Rowe mampu membuktikan kemampuannya. Selama beberapa tahun terakhir, ada banyak perdebatan tentang posisi terbaik Smith Rowe. Apakah dia bermain sebagai sayap kiri, nomor 8, atau sebagai nomor 10 untuk Arsenal? Sehingga dia kesulitan untuk masuk ke tim Mikel Arteta dan sering digunakan sebagai pemain pengganti di menit-menit terakhir pertandingan. Dia berpesan pada Arteta bahwa Smith Rowe hanya perlu waktu dan memulai permainan sebagai pembuktian untuk sang pelatih. Arteta hanya perlu memastikan untuk mengatur menit dengan hati-hati di tengah kekhawatiran atas kebugarannya. Arteta ungkap masifnya perkembangan Martin Odegaard. Mikel Arteta mengatakan peningkatan dramatis penampilan Martin Odegaard untuk Arsenal musim lalu adalah hasil dari etos kerja yang brutal dan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dengan cepat. Pemain berusia 24 tahun itu mencatatkan 15 gol dan 8 assist dalam 37 penampilan di Premier League saat Arsenal berjuang mati-matian dalam perburuan gelar. Hanya sedikit orang yang mengharapkan Arsenal untuk menantang trofi sebelum musim 2022-2023 dimulai. Tetapi telah terjadi perubahan mentalitas di Stadion Emirates di bawah Kapten Odegaard, yang juga menggantikan peran Abdik Alexandre Lacazette. Odegaard meningkatkan permainannya secara signifikan untuk Arsenal dan disusul oleh Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, dan banyak pemain lainnya.
sehingga Arteta tak hanya bergantung pada satu pemain. Pelatih asal Spanyol itu mengakui dengan memberikan Odegaard jabatan kapten. Ia dengan cepat menunjukkan etos kerja sebagai pendorong utama dalam kesuksesan The Gunners musim lalu. Patok harga untuk Balogun, dua Milan siap bersaing. Arsenal mematok 35 juta pound sterling untuk nama Folarin Balogun di tengah ketertarikan AC Milan dan Inter Milan. Sebelumnya, raksasa Bundesliga Jerman RB Leipzig dilaporkan juga tengah menaruh minat ketertarikannya terhadap Balogun. Namun RB Leipzig telah membatalkan keinginannya mendekati Balogun. Diketahui AC Milan tengah mencari pengganti sang legenda Zlatan Ibrahimovic yang memutuskan untuk mengakhiri karir sepak bolanya bersama AC Milan pada musim 2022-2023. Sementara Inter Milan tengah mencari pengganti Edin Dzeko yang memutuskan untuk gabung bersama Fenerbahce. Saat ini Balogun masih menyisakan kontrak selama 2 tahun bersama Arsenal. Ditetapkannya harga jual sang pemain akan menambah pundi-pundi pendapatan Arsenal untuk kembali digunakan menggait pemain incaran. Kesepakatan pribadi deal, satu ganjalan untuk Jurrien Timber. Arsenal telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Jurrien Timber. The Telegraph mengklaim Jurrien Timber akan sepakat untuk menaikkan kontrak 5 tahun di Arsenal. Dengan kesepakatan, bakal menaikkan gajinya 2 kali lipat, menjadi sekitar 8 juta euro per musim. The Gunners dan Ajax diharapkan mencapai titik temu soal tebusan di angka 45 juta euro. Namun, tidak termasuk bonus dan itu jauh lebih tinggi dari tawaran awal yang diajukan Arsenal pada minggu lalu. Timber sebelumnya dikaitkan dengan kepindahannya ke Manchester United untuk bereuni dengan mantan pelatih Ajax, Erik ten Hag. Oleh sebab itu, The Gunners harus membahas detail perjanjian dengan Ajax sebelum dapat mengumumkan Timber sebagai rekrutan baru mereka. Hey man, can I get a favor? Yeah, sure, I know, see you later. Sometimes I just wanna be. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!